Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara hadirin, bapak-bapak jemaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tentunya untuk mengambil berkah dari pertemuan Jumat ini, sama-sama kita melafazkan alhamdulillah, memanjatkan rasa syukur kita yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita ini lalai, lupa, dan wajar, sudah fitrahnya manusia. Maka di pertemuan ini bersyukur kita dengan sebesar-besarnya, karena Allah masih melapangkan kita waktu dan diberikan kesempatan untuk bisa sejenak memenuhi kewajiban kita selaku hamba Allah sesuai dengan perintah yang Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Quran. Semoga kita ini menjadi hamba-hamba yang abadan syakura. Salawat diiringi dengan salam, sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kelak kita berharap Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita berupa syafaat, dan syafaat inilah yang bisa menyelamatkan kita nanti dari siksa yang sangat pedih. Jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, di sini selaku khatib mengajak dan memberikan nasihat untuk diri pribadi, tingkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah. Tentunya dalam takwa yang sebenar-benar takwa, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Allah sudah rumuskan di dalam Al-Quran, dan rumus ini penting buat kita untuk kita bawa mati ketika kita menghadap Allah. Apa rumus itu? Bismillahirrahmanirrahim. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, jadikan bekal takwa itu dengan
sebaik-baiknya. Karena itulah bekal yang betul-betul kamu perhitungkan nanti di hadapan Allah kelak. Jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tema kita pada kesempatan Jumat ini adalah memilih untuk menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang merugi di hadapan Allah. Al-Quran adalah petunjuk buat kita kaum muslimin dan muslimat. Karena dia merupakan pedoman yang harus kita ikuti. Di samping dia juga merupakan kalam Allah, Al-Quran ini banyak memberikan manfaat dan sekaligus memberikan syafaat kelak kepada kita ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Ternyata di dalam satu Al-Quran itu yang sudah dibukukan, dia terdiri dari 30 juz, 114 surah dan 6.666 ayat. Sebagian ulama mungkin beda pendapat, ada yang mengatakan 6.623 ayat. Ada satu surah di dalam Al-Quran, yakni disebut dengan surah Al-Mu'minun, juz yang ke-18, ayatnya 118 ayat. Arti Al-Mu'minun ini orang-orang yang beriman. Jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ketika manusia ditanya apakah dia mau menjadi orang yang rugi, tentu jawabannya enggak. Semua kepingin beruntung. Bahkan ada cerita-cerita di tengah masyarakat ketika dia ditimpa musibah, dalam musibah itu dia masih hidup, keluar dari ucapan manusia itu, beruntung masih hidup, masih selamat. Maka menjadi orang-orang yang beruntung itu ada kiatnya. Apa kiatnya? Inilah dia Quran, surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Dan seterusnya. Ayat ini ada satu ayat yang dia berbunyi ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun. Dari ayat 1 sampai ayat 10 jemaah, ini menceritakan keberuntungan buat kita orang-orang beriman. Beruntung kamu menjadi orang yang beriman. Salah satu keberuntungan itu apa? Kita datang memenuhi panggilan Allah ke masjid ini, melaksanakan sholat Jumat. Apakah yang nggak melaksanakan sholat di luar sana nggak beruntung? Itu nggak menjadi urusan kita. Karena hidayah milik Allah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Apa saja di ayat ini yang disebutkan keberuntungan buat orang yang beriman? Yakni orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Kemudian orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang gak baik.
dan orang-orang yang selalu menjaga kemaluannya, kecuali bagi istri-istrinya dan hamba sahayanya, dan orang yang tepat waktu dalam sholat. Dan ayat ini Allah kasih keberuntungan yang sangat besar buat kita. Hanya mengerjakan sekelumit masalah ini aja, atau urusan ini aja. Di antaranya Allah kasih kita warisan. Karena Allah yakin kita benar-benar orang yang beriman, yang mau melaksanakan perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangannya. Nih keberuntungan yang paling pokok buat kamu. Apa itu? Yakni mewariskan. Apa yang diwariskan? Surga Firdaus. Bukan hanya diwariskan, tapi diyakinkan oleh Allah, engkau akan kekal abadi selama-lamanya di sana. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau Allah sudah memberikan kita suatu petunjuk, Allah tawarkan kita dengan kebaikan. Kalau kita nggak ambil, yang rugi siapa? Kita. Ada ruginya Allah? Nggak ada. Allah perintahkan hambanya sholat. Kalau hambanya melaksanakan sholat, yang untung siapa? Yang untung kita, hambanya. Apa yang kita dapat dalam sholat itu? Di antaranya Allah itu selalu menjaga orang-orang yang sholat dari segala perbuatan maksiat. Tapi kalau hari ini masih banyak orang-orang yang sholat masih melaksanakan maksiat, berarti bukan sholatnya, cara pelaksanaan sholatnya yang belum tepat. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah anugerahkan kepada kita banyak sekali dalam Al-Quran itu petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Petunjuk itu disebut dengan hudan. Maka orang yang mengambil petunjuk dari Allah itu nggak ada yang rugi. Ketika kita mau menetapkan diri kita, memilih untuk jadi orang yang beruntung, maka disitulah konsekuensinya ada. Yakni kita mau digiring oleh Allah masuk ke dalam tempat yang baik. Apa tempatnya? Surga. Dan tentunya kalau ada kata untung, pasti ada kata rugi. Itu lawan kata. Kalau ada orang-orang yang memilih untuk rugi, Allah kasih lagi petunjuk di dalam Al-Quran, surah Al-Asr. Ini kiat untuk kita supaya terjaga, terbebas, mewanti-wanti, jangan sampai rugi. Apa bunyi surah Al-Asr? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi masa, kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada pada posisi yang rugi. Ketika dia hidup menjalani kehidupan ini, setiap orang pasti punya masa, dan setiap masa pasti ada orangnya. Hidup kadang di atas, kadang di bawah. Maka kalau nggak pandai-pandai kita, terjebaklah kita, masuklah kita ke lembah. Jadi jemaah, innal insana lafi khusr. Manusia itu kalau dia nggak ngikutin petunjuk pasti rugi. Illal ladzina amanu. Allah berikan pengecualian di sini. Apa pengecualiannya? Hanya hambaku yang beriman yang nggak rugi. Cukup hanya beriman? Enggak. Wa amilus sholihat. 2. Serta dia melaksanakan amal soleh. Jadi ada orang yang melaksanakan perbuatan baik, tapi tidak didasari dengan iman, dia hanya mendapatkan di dunia. Tapi kalau orang yang beriman disertai dengan amal soleh, yakin 2 kalimat ini, 2 petunjuk ini, amanu wa amilus sholihat, itulah yang menjadi bekal buat dia. Ada lagi, ada. Apa itu? Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Ini yang banyak kita tinggalkan jemaah. Semalam ada berita
yang paling menyakitkan atau menyedihkan hati saya selaku penduduk kota Binjai. Apa itu? Di Banjaran, kilometer 19, itu ketangkap. Siapa yang ketangkap? Yang mengaku geng motor. Semuanya masih berseragam sekolah. Bahkan yang paling sakit mata saya itu melihat semuanya memegang atau memiliki senjata seperti celurit dan kelewang yang panjang. Sekitar 2 meter, 1,5 meter panjangnya jemaah. Dan itu ditangkap oleh warga, dilaporkan oleh warga, ditangkap oleh Kapolres. Siapa mereka? Ternyata mereka banyak dari kalangan pelajar. Salah satunya pelajar SMA. Inisial SMA-nya nggak saya sebutkan. Takut saya nanti. Jemaah, dari sekarang, kalau kita tidak memberikan petunjuk buat anak-anak kita untuk bisa beruntung di masa yang akan datang, ini generasinya generasi yang merugi, jemaah. Adakah mereka dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat? Ada. Tapi yang lebih besar bebannya yang menjadi tanggung jawab itu orang tuanya. Karena mungkin kurangnya rangkulan, kurangnya pelukan, kurangnya kasih sayang, kurangnya rasa kita untuk lebih dekat kepada anak laki-laki. Terlebih khusus ayah dan ibunya. Kita cuek aja. Merasa kalau sudah kita fasilitasin motor, dengan kita fasilitasin handphone, mereka mungkin manut kepada kita. Justru malah kita fasilitasin kedua benda ini, motor dan handphone, dia lebih taat kepada motornya dan kepada handphonenya. Karena handphonenya, setiap apa yang dia perintahkan selalu jalan. Kalau kita kadang-kadang ya uang sekolah belum bayar, minta jajan, nantilah belum gajian. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ini salahnya salah kita. Maka untuk menciptakan generasi yang beruntung kelak di akhiratnya, di masa depannya, bahkan di akhiratnya, inilah tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita mau dianggap oleh Allah menjadi orang-orang yang beruntung, salatnya beriman, beramal soleh, nasihat menasehati dalam kebenaran, dan nasihat menasehati dalam kesabaran. Nasihatin anak tuh nggak gampang, perlu kesabaran, sabar. Zuriat istri itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Istri nggak pernah salah, yang salah siapa? Kita nggak betul cara didiknya. Kita paksa dari tulang yang bengkok patah. Maka harus ada kesabaran di dalam nasihat itu. Gak perlu dengan cara membentak, apalagi dengan kekerasan, memukul. Istri itu gak pernah mau disalahkan. Anak juga sama, jemaah yang dirahmati Allah. Maka jemaah yang dirahmati Allah, khutbah ini menyentuh hati kita bersama. Karena saya mengambil dari kejadian semalam, miris sekali. Bagaimana generasi-generasi kita yang akan datang. Maka hidup kita ini untuk bagaimana kelanjutan sholat kita di masa depan, bagaimana kelanjutan ibadah kita di masa depan. Siapa yang melanjutkan estafet hidup kita ini? Yakni anak-anak kita. Maka kalau setelah kita mati, nggak ada lagi yang sholat, putus udah kita di hadapan Allah. Khutbah yang singkat ini bermanfaat mudah-mudahan, dan khususnya bagi pribadi saya, semoga Allah menjadikan amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.